Halo, hari ini kita masuk satu unit HP Realme 5 dengan keluhan dia tiba-tiba mati total ya. Jadi HP sama sekali tidak bisa dioperasikan secara tiba-tiba itu keluhan dari customernya. Ini saya pencet lama juga tidak menyala ya untuk di bagian powernya. Dan langkah pertama adalah sebelum kita bongkar kita akan pastikan dulu apakah ini benar-benar mati total atau tidak dengan mengecek di bagian arus ampernya. Ini kita perhatikan dulu untuk di bagian voltmeternya dan kita fokus nanti di angka arus ampernya ya. Karena tidak semua apa yang mati total itu benar-benar mati ya. Oke, kita coba cek di situ untuk arus ampernya ada di angka 1,78 ya, 1,78 naik 181 tadi ya. Nah, itu bisa diperhatikan dan sampai di 1,9 ini sebetulnya normal ya untuk pengecasan. Untuk arus HP normal itu di angka segitu ya, kurang lebihnya 1 sampai 2 ampere. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini dia ada freezing ya untuk di bagian CPU. Nah, biasanya ini terjadi karena HP jarang sekali dimatikan atau bahkan di restart ya, tidak pernah gitu. Akan terjadi seperti ini. Oke, langsung aja kita akan bongkar HP-nya dan ini sudah saya bongkar untuk di HP-nya. Langkah pertama untuk mengatasi freezing ya di bagian CPU itu cukup mudah ya. Kita akan melepas konektor baterai dan kita akan memasangnya kembali. Biasanya kalau memang ini dia CPU-nya freezing, dengan melepas baterai itu akan mereset sistem. Yang nanti ketika kita nyalakan otomatis dia bisa menyala ya. Harusnya bisa menyala kalau memang dia kasusnya freezing. Ini saya tekan power, agak susah ya. Saya menggunakan cara manual dengan kuku. Dan kita perhatikan kalau emang ini dia CPU freezing dia harusnya menyala. Ya betul ya, dia menyala. Ini kasus yang cukup sering ya saya dapati, nggak cuma dari brand Realme ya, dari Xiaomi, dari Oppo, dari Samsung juga. Seperti itu. Ada satu video di channel saya yang Samsung juga mengalami freezing seperti ini. Oke, ini kita coba tunggu sampai masuk ke menu ya. Ini tidak akan saya potong, tidak saya percepat untuk di bagian ini. Kita perhatikan ini sudah muncul ya untuk logo Realme-nya. Apakah dia bisa masuk ke menu dan mati ya. Ya mati, tidak bisa lanjut lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan coba lepas lagi ya konektornya dan kita akan coba bantu nanti dengan pengecasan ya. Ini untuk di bagian konektor saya lepas dan juga di bagian fingerprint ya. Ini flexible fingerprint cukup menyusahkan ya kalau terpasang. Oke, soket baterai kita pasang kembali dan kita akan coba bantu dengan pengecasan. Ya, ini sudah masuk ampernya ya di 1 ampere lebih dan untuk logo charging dia menyala ya, muncul. Kita perhatikan apakah ada perubahan. Oh ya, dan ternyata 1% ya. Ini berarti tadi daya baterainya kurang untuk menyalakan HP. Oke, ini sudah saya biarkan ya, saya charge selama kurang lebih 10 atau 15 menit ya, saya lupa. 10 sampai 15 menit dan saya mendapati di angka 14% untuk presentasi baterainya. Ini akan coba kita nyalakan dulu. Oke, dia menyala ya. Kita tunggu sampai muncul ke menu. Nah, untuk kasus seperti ini juga terkadang bisa sembuh hanya dengan melepas soket baterai kemudian memasangnya kembali. Tapi ada juga beberapa
yang memiliki penyakit lain ya. Yaitu ketika sudah kita refresh di bagian sistem atau di bagian CPU-nya yang freezing, dia ada kendala yang lain seperti misalnya sudah masuk ke menu dan dia mati lagi. Nah, seperti yang akan kita dapati pada HP ini. Ini sudah bisa masuk dan terkunci sandi ya. Dan kita perhatikan HP ini akan mengalami mati lagi gitu. Kita tunggu. Nah, itu dia. Ya, tiba-tiba logo Realme kemudian mati. Ya, seperti itu. Jadi penyakitnya ada dua ya ini ya. Pertama CPU freezing, kemudian untuk penyakit yang kedua ini juga sebetulnya penanganan cukup mudah ya. Cukup mudah hanya dengan memperbaiki baterainya. Nah, ini untuk di handphonenya dia akan restart otomatis dan siklusnya nanti akan seperti itu terus ya. Dia nyala, masuk menu, kemudian mati. Dia nyala, masuk menu, kemudian dia mati. Nah, seperti itu terus. Oke, ini bisa berhasil nyala ya. Bisa berhasil nyala dan untuk videonya ini akan saya cut ya, karena siklusnya tadi seperti yang saya sampaikan dia akan hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati seperti itu terus. Dan penanganan penyakit yang kedua ini pun juga cukup mudah, yaitu kita akan perbaiki di bagian baterainya. Ada fuse ya atau sikring yang kita mesti jumper, jadi arusnya itu akan kita paksa untuk tetap masuk ke dalam mesin ya. Kemudian bagian mana dari baterai yang akan kita perbaiki, yaitu ada di bagian sikringnya atau fuse-nya. Pertama kita mesti lepas dulu untuk isolatif kapton tip-nya ini ya, kita lepas terlebih dahulu dan kita akan angkat di PCB baterainya ya, di motherboard baterainya. Dan kalau diperhatikan ada satu komponen yang cukup besar ya, di situ logonya adalah G ya. Jadi untuk logonya bisa macam-macam ya, bisa Q, bisa C, bisa G, bisa P ya. Tapi kalau kita perhatikan di situ ada komponen yang besar, itulah yang akan kita eksekusi. Caranya bagaimana? Adalah kita jumper ya dengan kabel jumper ya. Ini saya menggunakan kabel ukuran 0,1 ya, 0,1 mm. Kita akan jumper di bagian fuse-nya, jadi untuk arusnya itu tidak akan terputus ketika mesin membutuhkan voltase yang cukup besar. Ya. Oke, ini proses jumpernya ya, saya menggunakan timah cair ya, atau timah pasta ya, timah pasta. Kenapa saya menggunakan timah pasta? Karena dia lebih apa ya, lebih gampang melekat aja sih ya menurut saya. Lebih gampang melekat dan lebih gampang untuk dikerjakan. Jadi ini akan saya oles timah pastanya di kedua ujung sisi fuse-nya. Ya, tidak perlu terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kemudian setelah kita oleskan untuk di fuse-nya dengan timah pasta, kita akan lelehkan dulu ya untuk timahnya sehingga dia bisa melebur dengan timah bawaan pabrik ya, supaya nanti lebih mudah untuk proses jumpernya. Ya, ini saya coba untuk melelehkan dan kita mix ya untuk timah pasta dengan timah bawaan pabriknya. Oke, kalau sudah menyatu, langkah selanjutnya adalah kita solder ya kabel jumpernya di kedua ujung sisi sikring ya, sisi fuse dari baterai. Kalau sudah kita sambung, kemudian kita potong kabelnya ya, jadi sesuai dengan kebutuhan saja.
Dan kita akan cek untuk kontinuitasnya, apakah dia tersambung dengan baik atau tidak. Oke, bisa diperhatikan di situ ya, tuh OL, atau dia menunjukkan angka yang sangat kecil ya, itu berarti untuk jalurnya dia sudah tersambung ya. Oke, ini akan kita rapikan dulu untuk motherboardnya. Dan sebelum kita rapikan di bagian isolatif ya, jadi nanti kalau sudah kita tes akan kita tambahkan isolat lagi. Tapi untuk sementara untuk testingnya, untuk pengujian kita tidak akan rapikan terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba pasang ya baterainya. Kita pasang baterainya, apakah dengan melakukan jumper fuse akan bisa menyelesaikan masalah restart dari HP ini. HP sudah terpasang, kita pencet power, HP menyala ya. HP menyala, kita tunggu sampai dia bisa masuk ke menu. Oh ya, dan untuk proses seperti ini, sebelum kita menyerahkan ke customer ya, kita mesti tes running dulu ya. Kalau saya biasa tes running itu minimal 3 jam ya saya pakai untuk apa namanya itu, buka YouTube dan musik dan seterusnya. Jadi intinya kita akan tes HP ini dalam keadaan hidup, apakah selama sekian jam itu nanti akan terjadi mati lagi atau enggak. Kalau tidak terjadi restart atau mati lagi, berarti pertanda eksekusinya sudah berhasil ya. Oke. Dan ini terkunci sandi, tapi ini saya sudah dapat ya untuk sandinya. Saya sudah dapat dan ini akan saya lakukan testing running ya, tapi di belakang layar ya, saya tidak akan rekam karena prosesnya terlalu lama. Oke, ini sudah saya rakit dan sudah saya lakukan tes running selama kurang lebih 3-4 jam tadi ya, untuk nyetel YouTube dan aplikasi-aplikasi yang lain, dan tidak terjadi kendala sama sekali ya. Jadi untuk restartnya dia sudah sembuh, jadi tidak mati-mati lagi HP-nya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.